betapa hebatnya perjuangan masyarakat Banten walaupun pada waktu itu dikhianati oleh Mufti Batavia. Kita sampaikan tuh di depan mereka. Batin saya, Banten ini kan biasanya FI-nya banyak, tapi alhamdulillah, artinya dengan wasilah biidnillah dan kita isanya dengan wasilah guru gitu kan, nggak ada yang berani tuh. Justru mereka kalau kita lihat sangat sependapat dengan apa yang kita sampaikan, hanya saja mungkin tidak ada yang berani untuk mengungkap. Maka saya sampaikan kebenaran ini tetap akan terungkap. Terus kemudian ini yang harus kita waspadai sebenarnya, ada istilah kenapa para habaib ini sering dawir, sukanya itu ngobrol-ngobrol tentang keramat, bahkan untuk memberikan suatu keyakinan kepada umat dengan cara mereka mengagung-agungkan dari klien mereka, itu nggak nanggung-nanggung. Ini kalau para habaib. Saya baca beberapa biografinya para habaib itu di tahun yang sama, di tahun 18-an sekian, abad 18-19, itu yang menjadi wali kutubnya banyak, dan itu habib semua. Ini salah satu dawir ya, karena kalau umat itu sudah dikatakan si A wali kutub, si B wali kutub, pasti tunduk karena melihat hujah daripada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu kan. Contoh ini kita jelasin berapa banyak orang yang mengakui dengan dawirnya mereka. Contoh Habib Abu Bakar Gersik, pasti disebutnya wali kutub, dia 1869. Kemudian Habib Soleh Tanggul yang ada di Jember, dia masih 1890 berapa gitu lahirnya, juga dijadikan wali kutub. Terus kemudian Habib Kuitang ya, yang ada di Betawi di sana, juga dijadikan wali kutub. Sehingga mindset umat Islam pada waktu itu sampai dini hari tidak ada satupun yang memegang Qutbul Aqtab kecuali dari klan mereka, itu pasti, karena dawirnya seperti itu Pak. Kenapa ingin saya sampaikan? Jadi ada beberapa memang yang mereka kedepankan, memframing lah bahasanya, dan itu termasuk bagian dari konspirasinya Ba'alawi gitu Pak. Kenapa saya berani mengatakan konspirasinya Ba'alawi dan cara mereka begitu? Padahal di zaman itu lebih banyak orang-orang yang mulia dari kalangan ulama kita, bisa kita buktikan kok. Emangnya di Jember itu ulama cuma Habib Tanggul doang? Jauh-jauh hari sebelum Habib Soleh Tanggul datang, dia itu datang ngungsi awalnya. Banyak ulama Jember. Nah ini yang harus diwaspadai oleh kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Nanti kalau ada tanya, oh kamu mengingkari wali kekutubannya Habib Soleh Tanggul, kamu mengingkari kekutubannya Habib Abu Bakar. Andai kata ada yang bertanya seperti itu, saya tanya, kamu meyakini dia wali kutub, statusmu itu wali atau bukan? Wali murid itu. Nah itu. Karena ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah, kata Abu Abbas Al-Mursi. Mengetahui seseorang itu wali lebih sulit daripada ma'rifat kepada Allah. Ini dengan mudahnya memberikan statement Al-Habib Kutub Habib Soleh Tanggul, Al-Habib Kutub Habib Abu Bakar. Padahal ini ada kesengajaan. Pola mereka sengaja untuk menenggelamkan para aulia-aulia yang ada di Nusantara. Masa dengan satu zaman yang belum sampai kepada satu zaman, satu abad, 100 tahun, wali kutubnya sudah bermunculan sekian banyaknya dari kakak Alawi. Nah ini kan akan membahayakan umat. Oke. Kenapa saya sampaikan di dalam kitab Karamatul Aulia tadi yang disampaikan Pak Imron, biar jenengan paham ya, berapa kali sih wali kutub itu pergantiannya dan waktunya kapan, kan begitu. Tidak semudah menobatkan wali kutub ini mah, ini wali kutub. Bahkan sekarang juga yang terkenal kan bagi muhibin-muhibinnya Al-Qutbul Al-Ghaus, sekarang itu pemegangnya adalah Habib Lutfi. Begitu. Ada juga Al-Qutbul Ghaus ini. Oh bener, yang anehnya itu memang masyarakat tuh masih percaya gitu ya. Jadi kita ini, kenapa saya sampaikan sudah ratusan tahun terdoktrin, ternyata setelah saya analisa termasuk makom-makom para wali itu juga menjadi alat dawirnya mereka Pak. Bahkan mereka nggak tanggung-tanggung, yang menjadi alat dawirnya ya pangkat wali yang tertinggi, wali kutub disandingkan, kan hebat. Maka pantas ketika ada perkataan Oknum Habib mengatakan Faqih Muqaddam ini lebih hebat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqih Muqaddam ini lebih hebat daripada Imam Syafi'i, pantas karena dawir mereka begitu. Yang saya herankannya lagi, dari sekian banyak ulama-ulama kita dari kurun 16, abad 16, 17, 18, 19, tidak ada satupun yang menyandingkan nama wali di dalam dirinya.
Gak ada. Andai kata wali autad, kayak wali kutub, wali aimah, gak ada tuh. Sehebat apapun Syekh Junaid Betawi, beliau tetap Syekh Junaid Betawi namanya. Sehebat apapun Syekh Nawawi, paling Hadratus Syekh Nawawi Bantani. Sehebat apapun Mbah Hasyim Asy'ari, tetap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tidak pernah ada penyandingan kalimat sebagai status wali. Nih, ini adalah tanda di mana ulama-ulama kita ini betul-betul ikhlas dan bukan jabatan seperti itu yang dicari. Beda, coba lihat. Di dalam silsilah para habaib, termasuk yang saya baca di dalam kitab Manhajus Sawi itu, jadi silsilatul masyayikhnya para habaib itu pasti ada gelar Al-Arif Billah, Al-Habib, Al-Qutbuz Zaman, Al-Qutbul, macam-macam begitu. Jadi itu memang sengaja. Bukan berarti kita tidak yakin dengan wali, kita yakin dengan wali. Tapi kalau framingnya seperti itu, justru kelihatan kebodohannya. Masa iya Habib Abu Bakar wali kutub, Habib Anggul wali kutub, itu sejaman. Belum lagi Habib Luar Batang juga wali kutub. Terus yang bikin Ratibul Haddad juga wali kutub. Semuanya diwalikan kutub. Ini kita cek di dalam kitab Karamatul Aulia, sebenarnya wali kutub itu bagaimana. Di dalam kitab Karamatul Aulia tentang martabat para wali, faminhum radhiyallahu anhum al-aqtab. Pangkat tertinggi para wali itu adalah wali kutub. Nah, ini dengan hebatnya mereka menyandingkan semua habib menjadikan kutub. Bahkan yang baru-baru ini juga banyak. Bahkan Habib Umar bin Hafidz sekarang juga disandingkan sebagai wali kutub juga. Terus dengan Habib Lutfi berarti satu sama nih wali kutubnya, kan begitu. Loh, kita nggak membenci, tidak membenci beliau-beliau, tidak. Tapi framing seperti ini akan membahayakan umat. Begitu ya. Lihat, wali kutub itu bagaimana? Wahumul jami'una lil ahwali wal maqamat bil isolati au bin niyabati wa qad yatawassa'una fi hadzal itlaq fayusammauna qutban kullaman daru alaihi maqamu minal maqamat. Wali kutub ini adalah Pak Wali Allah yang pada waktu itu memegang kutbun. Nama kutub itu poros, artinya rajanya wali. Dan tahapannya wali kutub ini di atasnya seluruh makom-makom daripada wali. Ibarat kalau jenderal itu bintangnya bintang 4 gitu. Ya, bahkan di atasnya itulah bintang 5 ada atau jenderal. Ya gitu ya. Jenderal Sudirman. Wah, itu Jenderal Sudirman. Betul. Wa qad yusamma rajulul baladi qutbu dalikal balad wa syekhul jamaah qutbu tilkal jamaah walakin al aqtab ala ayyakuna lahum hadal ismu mutlaqan min ghairi idafatin la yakunu minhum minat fiz zamani illa wahid. Nah, itu catatan. Jadi kalau wali kutub itu yang memegang seluruh rajanya wali di masanya, tidak akan pernah ada wali kutub itu dalam satu abad kecuali satu. Nah, ini kan yang belum aja satu abad muncul lagi wali kutub lagi wali. Ini siapa yang menobatkan? Kan begitu. Ini kan sesuatu yang memang ada, Pak. Beberapa ulama mengatakan istilah dengan wali kutub yang bertugasnya wali kutub itu tidak satu, tapi yang namanya rajanya wali tetap satu. Cuman istilah kutub ini bukan sebagai kutub yang itu. Artinya seperti al-a'immah. Di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi dijelaskan al-a'immah al-autad juga bisa disebut dengan wali kutub yang menjaga 4 penjuru, artinya poros 4 penjuru, tapi statusnya bukan kutbul aqtab ini gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari framingnya mereka, semua para habaib yang ada di Indonesia mereka gunakan kalimat kutbun semuanya, rajanya wali di masa itu. Lalu ulama kita dikemanakan? Syekh Mahfud Termas itu kemana? Kan begitu. Saya Yusuf Makassar kemana? Saya Abdul Somad Palembang kemana? Wong mereka itu lebih duluan, bahkan jasanya juga sangat luar biasa. Kita harus mulai cerdas ya. Tidak ada la yakunu minhum fiz zamani illa wahid. Tidak akan pernah ada pergantian wali kutub dalam satu abad kecuali satu. 100 tahun itu satu pergantiannya. Begitu. Wali kutub juga wahwa al-Gauts aidon, juga disebut wali al-Gauts, penyelamat. Tuh. Terus kemudian di bawahnya wali kutub ada yang namanya wali a'immah. Kalau mereka kan mesti kutub. Wali a'immah itu la yaziduna fi kulli zamani ala tsnaini la thalitsa lahuma al-wahidu Abdul Rabi wal akharu Abdul Malik wal qutbu Abdullah. Nah, kalau wali a'immah itu dalam satu abad itu hanya 2.
tidak akan kurang, tidak akan bertambah. Yang satu disebut dengan Abdul Rabbi, yang satunya lagi disebut Abdul Malik. Kalau yang wali kutubnya disebut Abdullah. Jadi wali kutub itu dalam satu abadnya satu, wali a'immah dalam satu abadnya dua. Wa minhum radhiyallahu anhu al-autad. Dan juga pangkat ketiga dari para wali ada yang namanya maqam al-autad. Wahum al-arba'atu fi kulli zaman la yaziduna wa la yanqusuna. Dalam satu abad pergantiannya 4, makanya 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali, beliau dijelaskan di dalam beberapa kitab para ulama, beliau pangkatnya adalah wali autad. Ini kok Faqih Muqaddam, yang lebih pantas jadi muridnya Faqih Muqaddam adalah Imam Syafi'i. Pret itu. Ini namanya penghinaan. Justru yang menyandang makom al-autad ini madzhabul arba'ah kok. Dia ingin di atasnya wali autad. Ini dawir, sudah dawir, gak bisa Pak. Nah, yang tahu Faqih Muqaddam cuma golongannya mereka. Di kalangan ulama-ulama salaf kita, para santri gak ada yang tahu gitu. Nah, ini makanya mereka itu memperaihnya sedemikian rupa. Udah berani-berani kok. Dan hebatnya lagi, lucunya lagi, itu masih ada yang pede. Oknum Habib siapa namanya, orang Jakarta itu. Dia yang menceritakan tuh. Yang menceritakan bahwa yang layak jadi muridnya Faqih Muqaddam itu Imam Syafi'i. Saya kira mereka itu kehabisan bahan atau gimana supaya pengen dihormati sedemikian rupa sampai gila seperti itu penyampaiannya. Ini kan buset namanya kalau kata orang Bogor, buset namanya. Bahaya ya Allah, Masya Allah mah ini mah. Makanya saya tadi baca beberapa biografi, kok aneh ya. Karena begini Pak, mungkin orang akan searching di Google, melihat biografinya Habib A, B, C, D macam-macam, itu pasti disandingkan pangkat kewaliannya dan hampir semuanya al-qutbu. Saya pikir oh berarti yang harus jadi wali kutub ini harus kayak Mbak Alawi mungkin. Yang lainnya nggak bisa mungkin. Nah ini namanya pembodohan massal seperti yang saya sampaikan. Loh, kita bukan tidak percaya dengan adanya wali, percaya kita. Wong sekelas Wali Songo aja, dari Wali Songo emangnya semuanya menyandang wali kutub kan tidak. Ini hebatnya ini wali kutub, wali kutub, wali kutub. Masya Allah, innalillah namanya ini. Bahaya ini ya. Kenapa saya buka ini? Karena kan memang sekarang itu kalau sudah dengan nama wali, jangan karena wali kutub Pak. Wong orang yang majdub aja itu menjadi framing kok bagi mereka. Jadi majdub saja dinisbatkan sebagai makom wali kok. Kan begitu, kita harus hati-hati. Siapa yang bisa membuktikan itu wali kutub? Makanya kadang-kadang aneh orang itu. Nah giliran ulama-ulama kita dihinakan, orang Indonesia sendiri tidak pernah merasa tersakiti. Sekarang kita harus mengungkap sejarah. Kenapa? Karena ngapunten, kita punya bocoran sangat luar biasa. Grand Descent-nya yang disebut dengan konspirasi Ba'alawi itu ternyata setelah dari kekuasaan kolonial Belanda ini beralih. Di situ ada yang memegang namanya Smith Foundation. Nah, ini kalau kita bongkar sejarahnya, wah ini nantilah kita bongkar ya. Dan itu berafiliasi yang memang sedemikian rupa mereka ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mereka menggunakan cara agama dengan mempolitisasi agama, dan itu memang desainnya seperti itu polanya. Nah, saya harap semua masyarakat Indonesia yang sekarang lagi nonton ataupun yang belum nonton, kita jangan mudah dibodohi oleh mereka. Ya, sekalipun kamu gak percaya tentang dia wali ataupun tidak, Habib tersebut gak akan dosa. Wong para wali itu dapat predikat aulia dari Allah bukan untuk dipercayai kok. Itu mah ibarat hadiah dari Allah. Ini oknum para habaib masih menuntut umat untuk percaya kepada mereka, untuk meyakini, bahkan sampai kalau nggak yakin diharamkan masuk surga. Nah ini kan dobol namanya. Masya Allah. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan Pak. Saya ingin menjelaskan itu karena bentar lagi rame ini haul Habib Soleh Tanggul itu. Jadi orang itu berbondong-bondong. Sekarang beginilah ikonnya bangsa kita, Jakarta, ikon yang terkenal untuk ziarah pastinya ke Habib. Jember Habib juga, Pasuruan Habib juga, Malang Habib juga, Gersik Habib juga. Masa nggak sadar kita? Lalu ulama kitanya dikemanakan? Tidak ada yang menjadi ikon. Sementara yang membawa perjuangan kemerdekaan itu ulama-ulama kita. Adakah mereka zaman PKI yang terbunuh? Adakah mereka ketika zaman ninja ada yang ditangkap?
Ada ketika geger Cilegon mereka yang digantung? Nggak ada tuh. Makanya kita sampaikan di Cilegon itu, masyarakat Cilegon itu sangat antusias dengan apa yang disampaikan oleh kita, dengan kehadirannya Abu Yamamah Gufron. Karena ini belum ada yang berani mengungkap. Gitu. Lawan jangan, harus dilawan, begitu ya. Terus yang terakhir tadi untuk siapa pertanyaan dari Mimi, saya belajar ilmu murni langsung dari Abu Yamamah Gufron. Jadi mengenal tentang ilmu sanad, ilmu thariqah, ilmu apapun itu memang diajarkan langsung oleh Abu Yamamah Gufron. Monggo kalau mau mondok ke sini, asalkan siap mental aja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena pendidikan Abu Yamamah Gufron berbeda dengan kiai yang lain. Itu ya. Mungkin mereka memandang, wah ngaji di Unik mah, oh belum tahu mereka. Didikannya Abu Yamamah Gufron, didikan Banten asli begitu ya. Tapi alhamdulillah karena memang itu adalah cara mendidiknya beliau kepada kita sebagai santri-santri yang sangat luar biasa. Ya jadinya seperti ini gitu. Jadinya seperti ini, dan kita ini jujur saja, kalau ada orang, kemarin juga ada sempat orang Ansor yang datang itu Gus, cerita. Cuman ya saya juga aneh, kenapa sih dari orang-orang Ansor NU sendiri masih banyak yang abu-abu, saya katakan. Kenapa abu-abu? Tidak berani mensapu bersih. Artinya kurang tegas memberikan statement. Sekarang begini, ada sebagian kelompok Ansor dan orang-orang struktur NU yang ikut setuju dengan kajian ilmiahnya tesis Kiai Iman. Tapi di sisi lain mereka mempromosikan untuk ziarah Wali Songo dan ziarah Wali 7 yang ada di Bali.